bersama Invina dan Mading Sekolah. Tema subprogram kita kali ini tentang Student Influencer, skill masa depan untuk generasi masa depan. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya dua narasumber yang keren-keren nih, yang telah lama berkecimpung dalam dunia influencer dan konten kreator. Langsung saja saya sapa. Yaitu yang pertama ada Kak Ibob Tarigan, yaitu YouTuber, konten kreator, Cameo Project, aktor, dan pimpinan Mading Sekolah. Kemudian ada juga dari Kak Oktora Irahadi, yaitu CEO Invina. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang sudah meluangkan waktunya untuk webinar hari ini. Sebelum lebih jauh, saya akan menyapa semua peserta yang sudah bergabung dalam webinar kali ini, baik dari YouTube maupun melalui Zoom. Oke, saya Inka Permata yang akan memandu acara webinar kali ini sampai mungkin 1,5 jam ke depan. Nah, sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tadi pukul 15.30 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat tentunya, kita sudah melakukan registrasi. Kemudian pukul 16.00 sampai 16.15 kita melakukan pembukaan. Kemudian 16.15 sampai 16.50 penyampaian materi oleh Kak Tora dan Kak Ibob. Kemudian 16.50 sampai 17.20 itu sesi tanya jawab nih. Nah, di 17.20 sampai 17.30 kita penutupan. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita langsung memasuki sesi wajib, sesi utama, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh Kak Tora dan Kak Ibob. Oke, langsung saja saya persilahkan untuk Kak Tora dan Kak Ibob. Oke, ya, silakan. Unmute ya. Halo, selamat sore semuanya. Bapak Ibu guru juga ya, ada ya? Iya, Bapak Ibu guru juga ada. Bapak Ibu guru dan juga teman-teman semua, pada para pelajar. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Oktora Irahadi dan ada rekan saya di sebelah mana? Di sebelah mana nih, Bob ya? Karena kita jauh-jauhan, jadi agak bingung. Sebelah Kalibata. Sebelah Kalibata. Kalau saya di Pondok Indah, dia di Kalibata. Jadi agak jauh lah gitu. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu, dan menarik banget sewaktu teman-teman dari Melia Lab tuh ngajakin saya untuk coba sharing dong, Tor. Kenapa sih misalnya ya, kenapa judulnya Studentpreneur? Kenapa judulnya Student Influencer gitu ya. Jadi memang ada beberapa hal yang menurut saya sangat sejalan dengan apa yang sedang saya kerjakan dan juga Bob kerjakan di Mading Sekolah saat ini gitu, Bapak Ibu guru dan teman-teman semua yang mungkin menonton dari seluruh Indonesia. Asik ya, seluruh Indonesia bro, yang nonton kita bro. Indonesia, 34 provinsi. Ya. Berapa? 34 provinsi ya? Waduh, menarik nih. Jadi sengaja hari ini kalau saya kasih judulnya itu adalah skill masa depan untuk generasi masa depan. Sekarang kalau kita boleh mulai gitu ya, sekarang aja kalau kita bisa ngelihat gitu bahwa segala sesuatu mau nggak mau pindah ke online. Nah, ternyata berkomunikasi di dunia online sama berkomunikasi di dunia normal, dunia offline, itu ada perbedaan yang sangat hakiki gitu Bapak Ibu. Termasuk dalam segala macam ya. Mau jualan, misalnya mau berkomunikasi, pakai sosial media, itu ada aturannya sendiri. Nah, maka dari itu saya khawatir teman-teman saya nih, saya pernah SMA, saya pernah juga, sekarang saya umur 40 tahun, saya courting 2 tahun ya, nggak apa-apa ya. Saya umur 42, biar tetap kelihatan muda. Saya sekolah lulusan dari Unpad. Saya sekolah di number one dari saya SMP, SMA, kuliah, saya selalu ada di angka-angka atas lah gitu ya. Sekolah saya SMA itu BPK Penabur, SMAK 1, dulu lumayan terkenal lah di Jakarta. Tapi kita selalu mengirimkan orang untuk Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika gitu. Jadi saya tahu betul yang namanya sekolah seperti apa. Saya tahu setelah saya selesai kuliah apa yang saya kerjakan gitu.
Dan saya ngerasa kadang-kadang, kalau boleh ngomong jujur, kadang-kadang apa yang kita pelajari secara akademis dengan apa yang kita alami di dunia pada umumnya gitu ya, itu bisa sangat jauh berbeda gitu. Maka dari itu saya dari sejak 3 tahun terakhir bersama dengan kakak Ibob Tarigan juga keliling Indonesia gitu ya, dan kita mengajarkan skill-skill baru untuk untuk persiapan siswa pelajar untuk masa depan gitu. Nah, mungkin boleh di slide berikutnya. Jadi ini hal yang sering saya sampaikan gitu ya. Nah, kalau saya sendiri mungkin kenapa Ibob saya pilih yang ini, biar saya terlalu serius, Ibob yang lucu-lucunya gitu ya. Jadi kelihatan lah gitu, dari foto ini cukup terlihat gitu. Jadi kalau saya dibilangin pengalamannya apa, saya dari dunia agency, dunia retail, dunia digital marketing, sampai ke creatorship gitu, saya udah pernah jalanin semua. Dari media pun yes. Ibob sendiri, nanti Ibob kenalin diri sendiri aja. Ibu akan sama budak-budak lah gitu ya. Dan Ibob ini orang kreatif di balik beberapa produksi di TV, termasuk di balik Cameo Project, ada ide-idenya Ibob, ada ide kreatifnya Ibob gitu. Jadi itulah kita kira-kira, dan sekarang ini yang saya kerjakan, saya sedang membuka satu startup lah kita bisa sebut, namanya Invina.id. Invina ini adalah sebuah startup pemasaran UKM. Jadi satu pintu pemasaran UKM. Dan di sana kita mengumpulkan influencer-influencer muda, artinya pelajar-pelajar yang punya 1.000 follower gitu ya, dan juga UKM-UKM yang memang membutuhkan bantuan, terutama untuk foto, video, bikin konten. Di sana kita saling bantu. Lalu saya masih membantu juga di Yayasan Siberkreasi, ini gerakan nasional literasi digital. Jadi memang pada dasarnya ada 110 entity, ada 110 organisasi yang bergabung di sana, termasuk yang besar-besar seperti Facebook, Google, TikTok, Twitter ada di sana, juga pemerintahan ada di sana. Nah, intinya kita mau membuat Indonesia ini terliterasi secara digital. Lalu yang ketiga, yang saya kerjakan juga, saya masih membantu teman-teman hipwi.com. Jadi kalau pernah dengar hipwi.com itu BuzzFeed-nya Indonesia lah gitu ya. Base-nya di Jogja, dan yang pasti teman-teman Hipwi ini juga isinya anak-anak kuliahan, pelajar-pelajar. Jadi nggak tahu kenapa walaupun saya umur 40 tahun tapi dekat sama dunia anak muda gitu ya. Nah, mungkin itu aja. Kalau Ibob udah, nanti biar dia kenalin diri sendiri. Mungkin Anda lebih kenal Ibob dari YouTube-nya, dari Instagram-nya. Kalau Anda sering lihat yang Hotman parah huta-huta ya. Dia bisa dengan jago menirukannya. Bahkan saya punya banyak banget potongan-potongan dia menirukan orang lain, dan yang jauh lebih keren menurut saya. Nah, kita lanjut aja masuk ke kelasnya. Kenapa kita bilang skill masa depan untuk generasi masa depan? Tahukah Anda, Bapak, Ibu, teman-teman semua, teman-teman pelajar SMA, boleh dilanjutin aja slide berikut. Setiap tahun di Indonesia ada 400.000 lulusan S1 baru, setiap tahun. Jadi ini angka rata-rata, sempat pada waktunya ada 423.000, terakhir 393.000 kalau nggak salah di tahun 2020 kemarin. Jadi kira-kira kelulusan itu saya anggap di 400.000 lah gitu ya. 400.000 lulusan S1. Nah, kalau kita sadar bahwa pemerintah sering banget ngomong dalam waktu 10 sampai 15 tahun ke depan, Indonesia akan masuk kepada generasi emas. Di mana di Indonesia generasi produktif akan lebih banyak daripada generasi non produktif. Tapi bayangkan ada 400.000 per tahun, berarti dalam waktu 15 tahun akan ada sekitar 6 juta angkatan kerja baru yang lulusan S1. Belum ditambahkan dengan yang sudah yang berarti ada 6 juta angkatan kerja baru, ditambahkan teman-teman SMK yang adalah mungkin 6 juta juga gitu. Belum lagi teman-teman SMA yang melanjutkan ke jenjang kuliah gitu ya.
Berarti saya bisa hitung kira-kira ada 6 kali 3, yaitu 18 juta angkatan kerja baru yang akan cari pekerjaan di tahun 2035. Jadi bayangin problematikanya ke depan kalau kita tidak dari sekarang mengequip anak-anak muda kita dengan skill yang ada di masa depan. Dan saya sudah melihat sejak pandemi terjadi, skill itu harus mahir di dalam dunia digital. Bayangannya seperti itulah mudahnya gitu. Jadi, nah itu sebabnya saya di Infinity dan juga dari Madik terus membuat ini bisa berdaya sejak muda, bisa mencari nafkah sejak muda, menjadi entrepreneur sejak muda. Kenapa? Karena kalau udah ngomong ada 18 juta angkatan kerja baru, pilihannya nanti jadi semakin sedikit, dan yang paling bisa mungkin terjadi adalah jadi jualan online. Nah, sama-sama kita tahu bahwa kalau kita ngomong online, yang paling di depan itu adalah kontennya dulu nih. Either itu gambarnya, atau mungkin videonya, atau mungkin tulisannya. Jadi kalau bukan, jualan pun pakai tulisan. Gitu. Jualan pun pakai gambar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke slide berikut. Nah, slide berikut kita bicara soal komunikasi berarti. Jadi kalau kita udah sama-sama sepakat bahwa kita mesti punya skill masa depan untuk generasi masa depan, jadi ada satu problem dan kata paling sakti di Indonesia, yaitu kata anu. 3 huruf, 1 kata berjuta makna. Jadi untuk hal apapun, kita bisa pakai kata anu. Anu, diambilkan. Contohnya gitu ya, ini kata sakti banget gitu. Nah, mungkin boleh di slide berikutnya. Nah, Indonesia itu bahayanya begitu ya. Dengan kata anu aja bisa merefer ke segala hal. Nah, di Indonesia saat ini ada 271 juta penduduk, di mana 175 jutanya sudah ada di dunia internet. Setiap tahun ada 17% penetrasi. Berarti pertambahan pengguna internet cepat banget. Yang menarik adalah ada 300 juta pengguna mobile phone. Berarti satu orang menggunakan mungkin 1 sampai 2 handphone gitu ya. Entah itu tablet, entah itu smartphone atau apapun. Nah, ini aku mau cepet aja. Kenapa? Karena mungkin yang aku mau sampaikan adalah 37% itu multi-screen behavior. Jadi kalau Anda perhatikan gitu ya, anak-anak kita nih, anak-anak saya terutama, sewaktu mereka nonton, let's say, mereka nonton TV, tangan mereka itu megang handphone, gitu, misalkan. Atau teman-teman sendirilah gitu, atau bapak ibu deh, lagi nonton Liga Dangdut Indosiar gitu ya, sambil megang handphone, lalu cerita, wah ini bagus banget nih, gitu. Jadi dalam waktu yang bersamaan, bisa ketemu dengan 2 layar. Dan menariknya ada 9 jam penggunaan per hari. Jadi benar-benar kita tuh begitu bangun tidur, sudah lupa berdoa, kita lebih cepat ingat sama yang namanya WhatsApp group. Mungkin, atau buka Instagram. Nah, ini cepat aja. Jadi social media, search, dan menonton video adalah aktivitas yang paling populer di internet. Nah, ini sudah lebih cepat lagi pergerakannya, terutama karena COVID. Gitu ya. Nah, aku cepat aja. Next-nya. Slide berikut. Nah, sadarkah teman-teman, setiap apapun yang kita lemparkan di internet, kita bikin konten lalu kita lempar, itu terjadi yang namanya pertempuran informasi. Nah, mungkin slide berikutnya, ini cuma judul aja. Nah, di Indonesia sekarang ada 43.000 media, ya. Dari 43.000 dengar datanya turun nih, nggak sampai 200 sekarang, 180-an. Nah, menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Central Connecticut State University, Indonesia itu
ada di peringkat 60 dari 61 negara mengenai rendah minat baca. Jadi minat bacanya rendah gitu ya. Dan menarik lagi 10% dari kita tidak bisa membedakan antara hoax dan jurnalisme. Dan 59% gagal mengidentifikasi portal yang kredibel. Bayangin, ada 43.000 portal, hanya 200 yang terverifikasi, itu artinya ada 59% orang Indonesia yang gagal tahu platform mana yang benar, platform mana yang abal-abal. Kira-kira seperti itu ya, kita mau cerita dari sini. Nah, kita lanjutin aja ke slide berikut. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter, cilaka semua gitu ya. Nah, ini data paling baru, enggak sih, ini data sampai 6 Mei. Berarti Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 652 hoax sejak tanggal 23 Januari. Berita mengenai COVID yang terjadi di Wuhan gitu ya. Dan jadi rata-rata kalau dihitung ada sekitar 6,2 hoax dibuat, disebarkan setiap harinya. Itu bayangin ada ketakutan, ketidakpastian. Nah, maka dari itu muncul istilah yang namanya di WHO, itu istilahnya infodemic. Jadi infonya yang terlalu berlebihan, sampai akhirnya orang nggak bisa ketemu sama informasi yang paling benar. Gitu, kira-kira seperti itu. Kita lanjut, slide berikut. Nah, ini yang saya tadi sudah jelaskan bahwa setelah COVID, kenaikan di Instagram itu 40%. Penggunaan WhatsApp chat itu 51% kenaikannya. Facebook 40% kenaikannya. YouTube saking naiknya, dia turunin default quality-nya. Yang tadinya 720p, sekarang dibikin 480p. Artinya banyak yang masuk, akhirnya berat servernya, gitu dikecilin. Nah, ini aku cepetin aja, next-nya. Nah, kenapa kita bilang skill masa depan untuk generasi masa depan ya kira-kira ini. Sekarang orang semuanya ngapa-ngapain dari rumah. Ya. Berarti kita harus menggunakan medium-medium yang tepat untuk menjangkau teman-teman kita atau siapapun target audiens kita yang ada di rumah dan mereka menggunakan jalur-jalur digital. Kerja pakai online. Makan cerita-cerita. Nonton pakai online. Sosial media juga online. Setiap hari jam 7 malam di Instagram ada yang namanya Waktu Indonesia bagian live Instagram ya. Itu di IG gitu. Nah, kita lanjut aja. Semoga masih ngikutin nih teman-teman. Nah, ini menurut data terakhir yang saya dapat dari Google. Jadi, emangnya orang Indonesia masih cari berita ya? Yes, kenyataannya adalah milenial itu masih mengikuti informasi berita. Cuma bentuknya mungkin bukan di TV lagi. Mungkin bentuknya jadi gibah. Masalah format yang kita ngomongin ini sekarang. Jadi either itu mau di TV, atau itu mau di sosial media, tetap orang akan mencari berita terkini gitu. Tinggal masalah bentuknya seperti apa. Nah, kita lanjut aja. Nah, berarti kalau kita tahu bahwa orang masih mencari data, orang masih mencari berita, orang masih mencari soal produk, sekarang kita mesti cari tahu dulu orangnya siapa sih, orangnya di mana sih, dan orangnya seperti apa sih kelakuannya gitu. Nih aku lanjut aja. Nah, ini basic ya, ini basic banget teman-teman. Jadi saya keluarin dengan angka 8. Rata-rata orang hanya 8 hal: chatting, belanja, cari kendaraan umum, terus mungkin nonton, denger lagu, apalagi tuh. Jadi kalau di rata-rata orang hanya lakukan 8 hal di internet, ya. Dan rata-rata orang menggunakan 8 aplikasi dalam sehari. 8 aplikasi doang. Jadi kalau Anda mau bikin aplikasi,
misalnya teman-teman SMA, pelajar mau bikin aplikasi, pastikan aplikasi kamu itu bisa dipakai setiap hari, gitu. Kalau cuma dipakai seminggu sekali, agak sulit tuh, gitu ya. Ini cuma bayangan aja. Berikutnya adalah rata-rata attention span manusia itu hanya 8 detik. Nggak apa-apa, stay di sini aja. 8 detik tuh artinya gini, waktu orang ketemu konten, kan sekarang semua pakai konten, dia cuma punya waktu 1-8 detik untuk menentukan apakah dia mau lanjut nonton atau dia mau stop, atau dia akan swipe, pindah ke konten. Nah, bayangannya online store gitu ya. Kalau yang Anda itu sudah bisa memikat mereka. Itulah sebabnya yang namanya clickbait itu jadi esensial, jadi laku banget sekarang. Clickbait tuh mencengangkan, heboh. Itu jadi menarik gitu. Orang jadi konsumsi yang seperti itu. Nah, yang menariknya lagi adalah attention span orang yang 8 detik itu bahkan kalah panjang sama yang namanya ikan mas koki yang 9 detik. Nah, jadi gini, kalau Anda misalnya, ini pelajaran yang kita ambil di YouTube ya, teman-teman YouTuber ya. Jadi kalau dalam waktu 8 detik, Anda bikin konten nih, thumbnail-nya bagus, thumbnail tuh gambar penyerta, ya. Lalu ada tulisannya yang cukup menarik orang untuk menonton gitu ya. Nah, tapi kalau dalam 8 detik pertama atau 3 detik pertama, itu misalnya Anda dari sekolah Seman 3 mempersembahkan 3 detik aja di depan, itu udah pasti dilewatin sama orang. Orang udah nggak bakal nonton. Nah, ini yang saya bilang skill masa depan. Artinya kalau Anda mau menyampaikan, mengkomunikasikan sesuatu, ini hal yang mesti adaptasi terlebih dahulu. Jadi bikin konten sama seperti YouTuber sekarang, kalau Anda lihat, itu pasti ada ada yang menarik di depan 3 detik pertama, baru masuk ke bumpernya, baru masuk konten secara keseluruhan. Kalau saya mungkin YouTuber yang saya tonton tuh masih Deddy Corbuzier. 1, 2, 3, close the door. Sebelum 1, 2, 3, close the door itu, dia udah menyuguhkan satu potongan dari hal yang menarik di depan. Setelah itu baru 1, 2, 3, close the door, baru obrolannya. Jadi kira-kira seperti itu penggunaannya gitu ya. Nah, kita lanjut aja. Slide berikut. Nah, itu nggak heran. Jadi itu semua nggak heran karena memang otak itu lebih gampang untuk menangkap visual, gambar, video. Otak itu lebih cepat menangkap itu, 80% bahkan gitu. Dan kalau ngomongin word, dalam sebuah penelitian tersendiri, satu halaman itu paling cuma dibaca 62 kata gitu, teman-teman. Jadi ini nanti aku kasih aja buat teman-teman semua untuk pelajari. Tapi yang pasti saya ingin teman-teman pelajar juga bahwa problem kita tuh sampai span sekarang. Jadi kalau murid-murid nggak mau dengerin, mungkin gara-gara di depan aja mereka udah merasa ini nggak ada tidak bermanfaat buat saya. Padahal mungkin nggak seperti itu gitu. Nah, kita lanjut aja ke halaman berikut. Ini aktivitas orang Indonesia di dunia digital, teman-teman. Jadi kalau dilihat nomor berapa tuh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paling atas itu semuanya hiburan, Anda lihat. Lalu baru di bawahnya tuh baru kita ngomong menggunakan webmail. Artinya memang orang Indonesia menggunakan internet itu untuk hiburan, entertainment gitu. Jadi kalau Anda masuk ke online, saya cuma akan bicara gini, pastikan antara konten Anda itu
menghibur, hiburan tuh beda-beda ya. Jadi ada yang hiburannya nontonin gibah gitu ya. Aduh, bertobatlah kalian teman-teman gitu kan. Ada yang hiburannya mungkin belajar seperti saya dokumenter. Saya suka nonton dokumenter, nggak tahu kenapa. Ingin belajar banyak aja gitu. Nah, kalau hiburan dokumenter cocok belajar sejarah kan gitu. Nah, itu contoh-contoh yang bisa dipakai. Cuma prinsipnya adalah waktu masuk ke dunia online, pastikan konten yang kamu sajikan itu adalah konten yang menghibur gitu. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini seperti ringkasan dari apa yang terjadi sekarang ini di dunia sosial media. Jadi kalau Facebook ini jadi digital magazine, orang datang sekali-sekali atau buat stalking mantannya gitu ya. Terus Twitter ini jadi kalau di Twitter ini jadi kayak apa ya? eh, koran versi cepat. Makanya lihatnya trending gitu kan ya. Jadi kalau misalnya contoh nih ada musibah di kota A, kita udah nggak nyari di website tuh. Kita nyarinya udah di Twitter aja. Karena biasanya begitu sampai di Twitter, udah di retweet sebanyak 3.000 kali, itu benar tuh biasanya gitu ya. Lalu berikutnya adalah Instagram. Instagram itu bicara soal playground. Playground tuh artinya orang happy-happy gitu. Orang happy-happy nih kalau di playground. Jadi feed-nya mungkin yang bagus, nanti dia komunikasinya pakai DM gitu teman-teman. Nah, itu Instagram. Lalu berikutnya YouTube. YouTube itu digital TV. Jadi kalau Anda lihat ada program TV yang menarik dan Anda tertinggal, pasti Anda akan cari di YouTube. Gitu ya. Juga konten-konten hiburan seperti hobi-hobi, makan-makan, ada di YouTube semuanya. Nah, website sendiri, orang hanya datang sesekali aja. Itu berikutnya adalah yang paling fenomenal belakangan ini, yaitu TikTok. TikTok itu social entertainment. Jadi, kapan lagi ngelihat artis-artis yang biasanya di Instagram fotonya cantik-cantik, cakep-cakep, ganteng-ganteng, tiba-tiba mereka joget-joget di TikTok. Nah, gitulah kira-kira. Jadi, social entertainment. Kita lanjut ke slide berikut. Bob, sebentar ya. Habis ini Bob Nah, ini problem teman-teman generasi masa baru nih. Karena banyak konten, sehari-hari banyak konten, akhirnya cepat banget bosan. Lalu mereka butuh yang menyenangkan setiap hari. Makanya mereka follow banyak orang gitu ya. Dan karena kan semua pakai jempol doang ya, nggak ketemu muka. Kalau ketemu muka itu ngomong masih nggak enaknya. Tapi karena jempol, kadang-kadang ya kecetus aja gitu. Ih, kontennya jelek gitu ya misalkan. Ih, kakaknya jelek nih gitu. Kakak Tora ganteng banget nih gitu ya. Itu tercetus sebegitu aja gitu. Bukan sesuatu yang dipikirkan kadang-kadang. Kadang-kadang sambil makan nasi mungkin sambil dia komen. Jadi nggak usah terlalu pikirin, nggak usah terlalu dibawa ke hati gitu ya. Karena komen-komen negatif akan selalu ada. Nggak usah khawatir. Nah, yang berikutnya adalah banyak anak-anak muda yang ingin buru-buru jadi seseorang atau sesuatu. Makanya doyan banget nonton konten-konten YouTube di mana orang memamerkan hartanya gitu. Itu sebenarnya kan riak ya, nggak boleh ya gitu ya. Tapi orang doyan nontonnya. Terbukti bahwa penontonnya bisa 2 juta, 3 juta. Sedangkan konten-konten Kak Ibob nih yang membantu orang lain untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Itu kok yang nonton 50.000, 100.000 gitu. Well, kenyataan lapangan mengatakan bahwa konten-konten gibah, konten-konten yang ria itu malah laku gitu. Itu yang sedih. Nah, itu kita mau ajarin literasi digital sejak dini. Kita lanjut, slide berikut. Nah, ini kita bicara soal kenapa video, gitu ya. Kenapa video? Karena dari satu video misalnya film lah ya, film itu 90 menit kira-kira, dari 90 menit itu bisa dipotong jadi 1 detik, jadi 5 detik, 15 detik, 30 detik, 1 menit, atau bisa dipotong jadi versi pendeknya, atau dijadikan tulisan, slide berikut mungkin, bisa jadi meme, bisa jadi artikel. Artinya kalau Anda bikin video, video ini bisa
bergerak jadi konten-konten lain gitu. Nah, itu yang kenapa waktu saya sama Kak Ibob dulu kerja bareng, kita selalu mikirnya bikin video aja deh gitu. Kenapa? Karena video bisa lari kemana-mana, bisa jadi tulisan, bisa jadi meme, bisa jadi uh, uh, apa ya, desain gitu yang menarik gitu. Nah, kita lanjut aja next-nya. Nah, ini aku langsung kasih contoh kasus, nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Ibob gitu kalau ada pertanyaan. Kita lanjut. Tadi dari pelajaran kita misalnya 4 detik atau 5 detik. Nah, ini kita bisa milih nih. Ini contoh konten di Cameo Project gitu ya. Kalau saya sebagai pencinta estetika, saya akan pilih sebelah kiri. Misteri di museum yang hurufnya lebih kecil gitu. Ini kebetulan Kak Ibob yang main. Tapi untuk orang di online, ternyata mereka lebih suka sama yang hurufnya gede-gede. Itu ada pakai handphone, itu kan kalau hurufnya kecil, ikutan kecil ya gambarnya gitu. Jadi mereka lebih suka yang jelas, ada wajahnya, terus mereka tahu judulnya apa, lalu mereka klik di situ. Nah, yang di gambar bagian bawah sama, ini sebenarnya dua konten yang sama. Jadi konten yang sebelah kiri ini adalah flyer undangan, kita taruh di IG feed, di Instagram feeds, X gitu. Nah, ini waktu awal-awal COVID ya. Lalu di sebelah kanan, konten yang sama ini kita terjemahkan dalam suatu bentuk yang lain. Demi social distancing, naik ojol punggung-punggungan gitu. Dan kenyataannya view-nya jauh lebih gede dibandingin waktu live-nya. Gitu. Ini kira-kira seperti itu ya. Jadi ternyata di online itu tulisan, gambar itu jadi penting banget. Konten itu jadi penting banget untuk membuat orang menentukan apakah dia akan lanjutkan menonton atau tidak. Kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Slide berikut. Wah, internet nih problem ini. Rekan-rekan, slide berikut boleh. Nah, ini contoh-contoh aja sih. Contoh post infografis. Nah, konten sebanyak ini tidak mungkin bisa Anda konsumsi dalam 15 detik. Kecuali memang cakep banget lalu Anda berhentiin. Gitu kan. Nah, jadi daripada seperti ini, berikutnya, next, contoh. Sama kan, ini infografik. Kita slide. Konten yang sama ini bisa dibikin seperti swipe. Lanjut. Pecah jadi 4. Dibikin jadi storytelling. Gitu. Jadi ini contoh-contoh gimana kita ngakalin tersebut, kita ngakalin audiens kita, supaya mereka tetap engage dengan konten kita. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini skill masa depan untuk generasi masa depan. Generasi sekarang lah, gitu ya, kita bicara. Lanjut aja nggak apa-apa? Lanjut lagi. Nah, ini contoh nih. Misalnya Anda bikin Instagram gitu ya. Hal yang dilihat dalam 8 detik ini adalah gambar secara keseluruhan, lalu tulisan yang paling besar, setelah itu baru tulisan pendukung, baru captionnya. Jadi bayangin Anda bikin sebuah konten, apa yang dilihat orang dalam 8 detik. Nah, ini kita belum ngomongin soal hashtag, belum ngomongin soal segala macam ya. Tapi yang pasti dalam 3 detik, 5 detik, 8 detik pertama, ini yang orang lihat. Kita lanjut aja. Ini sama nih, mungkin yang ada doyan nih, tahi lalat, ada mungkin yang ikutan follow ini. Jadi gambar secara keseluruhan, tulisan besar, tulisan mendukung, dan caption. Nah, kalau saya di kelas, saya biasanya kan ngomong nih,
pendapat kalian bagaimana. Cuma karena ini live ya udahlah ya, kita lewatin aja ya. Swipe cepat. Udah habis nih. Penutup. Ini jagonya Kak Ibob nih, penutup nih. No, just kidding. Yuk, silakan lanjut. Slide berikut. Masih cukup jelas kan ya? Oke, jadi di sini nanti mungkin Kak Ibob akan banyak ngobrol nih ya. Nggak apa-apa ya Bob ya, abis ini lo ya. Jadi secara branding nih ya, saya misalnya Oktora ingin dikenal sebagai apa? Kalau sekarang saya ingin dikenal sebagai om-om girang, om-om yang bahagia aja gitu. Jadi kalau Anda lihat di sosial media saya, orang tuh taunya, oh ini om-om yang selalu bahagia. Jadi yang saya post tuh yang lucu-lucu, jokes-jokes, joget-joget di TikTok. Nah itu yang saya share tuh. Dan yang kedua adalah ingat baik-baik siapa audiens kamu. Jadi pastikan branding kamu sama audiens kamu cocok gitu. Kalau enggak nanti terlalu jauh, nanti nggak ada yang mau follow gitu ya. Nah, tadi yang saya ingetin lagi adalah prinsip dasar konten nih. Ingat yang 8 detik pertama, terus konten mesti mudah dimengerti gitu ya. Kalau pakai bahasa Inggris, pastikan bahasa Inggrisnya juga yang dipahami oleh manusia bukan sama mesin gitu. Lalu kalau boleh kontekstual sama tren, kalau trennya lagi ngomongin odading ya kamu mungkin ngomongin odading juga gitu. Jangan yang satu ngomong odading, yang satu jualannya cakwe gitu, salah gitu ya. Odading itu roti bantal sebenarnya. Nah berikutnya bahasa yang relevan dengan audiensmu. Kalau audiens kamu itu ada di Solo, ya pakai bahasa yang dimengerti oleh orang Solo, gitu. Semudah itu. Lalu jangan lupa untuk merespon pada post-post. Jadi kalau kamu udah post sesuatu, lalu ada yang komen, direspon, sila paling nggak apply. Itu akan menambahkan engagement kamu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman semua dari Millia Lab, kebetulan Kak Ibob tuh punya materi lain, cuma kalau Kak Ibob ikutan sharing, kayaknya waktu 1,5 jam kurang ya. Jadi mungkin saya tadi di belakangnya aja, bener-bener ngasih kontennya Kak Ibob. Jadi Kak Ibob ini jagonya di kreatif nih. Mau bikin konten apa nih gitu. Nanti Kak Ibob yang bisa cacah. Gitu kira-kira. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang perlu disampaikan, silakan monggo saya kembalikan kepada teman-teman yang ada di panitia lah, panitia. Atau Kak Ibob mau share dulu Kak Ibob? Kayaknya semuanya udah disampaikan sama Om Tora, jadi mungkin langsung ke kalau misalkan mau bikin konten, bagaimana kalau ada pertanyaan lain mungkin langsung di Q&A kali ya. Nah, oke. Langsung ke pertanyaan ya. Ya, boleh. Oke, Bapak Ibu guru semua yang ingin bertanya atau adik-adik semua yang ingin bertanya, bisa langsung chat aja di kolom chat untuk di YouTube Live. Nah, untuk Bapak Ibu jika ada ingin yang bertanya secara langsung nih, bisa langsung raise hand aja. Oke, kita tunggu pertanyaannya dulu ya. Iya, kayaknya pertanyaan-pertanyaannya boleh apapun loh, di luar dari yang ini juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti Kak Ibob yang jawab. Silakan rekan-rekan, teman-teman semua. Saya guru siswa tingkat SMP. Kira-kira konten sekolah apa yang bagus ya? Kak Ibob. Coba Kak Ibob. Sekarang Kak Ibob lagi bikin satu channel baru, yaitu Sarjana Peternakan. Nah, mungkin bisa sharing dari situ tuh Kak Ibob. Pinter ya, nyolek buang badannya, pinter banget. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Guru ya mungkin ya, Farhana Ibu Fadila. Farhana, yes. Jadi saya guru siswa tingkat SMP, kira-kira contoh konten apa yang bagus untuk Ibu Bapak Guru mungkin saat-saat sekarang ini adalah saat yang paling berat ya, untuk bagaimana bisa
menyampaikan materi dengan cara yang anak-anak memang tetap mau stay di depan komputer gitu. Kalau saya sendiri sih sesuatu yang aplikatif dan bisa diceritakan oleh anak-anak itu menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Kenapa anak-anak mau untuk membicarakan mengenai mobilnya Atta Halilintar misalkan kayak gitu. Karena itu di kumpulan mereka itu menjadi informasi yang menarik gitu. Nah, mungkin kalau misalkan sebagai guru fisika misalkan kayak gitu, bagaimana kalau daripada soal cerita yang mobil berjalan dari Jakarta sampai ke Bandung misalkan kayak gitu, kan ada soal cerita kan, dengan kecepatan sekian dan dengan jarak tempuh sekian kilometer. Jam berapa mobil tersebut akan sampai? Nah, mungkin soal-soal cerita yang lebih menarik dan lebih relevan seperti yang tadi Om Tora katakan adalah mobil BMW-nya Atta Halilintar misalkan kayak gitu. Berjalan dari rumah Atta sampai ke rumah Raffi Ahmad. rumah Atta Halilintar sampai rumah Raffi Ahmad berjarak 60 km. Dia berjalan dengan kecepatan 20 km per jam. Jam berapa Atta Halilintar akan sampai rumah Raffi Ahmad? Mungkin kita pikir itu adalah sesuatu yang lucu. Tapi ini adalah soal-soal cerita. Namanya juga soal cerita. Soal-soal cerita yang lebih relevan kepada anak-anak dan dia akan memperbincangkannya. Masa tadi soal gua itu mobilnya Atta Halilintar yang ke rumahnya Raffi Ahmad. Tapi tidak mengurangi sedikit pun dari ilmu yang akan kita sampaikan kepada murid-murid. Nah, mungkin kreativitas kita sebagai pengajar mungkin akan lebih ke arah bagaimana anak-anak suka dengan apa yang kita ajarkan. Dan tidak spesifik kepada anak-anak SMP ya gitu, karena SD juga sekarang, SMP, bahkan SMA mereka lebih relevan dengan konten-konten yang ada di YouTube gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak menutup diri dengan isu-isu yang ada di YouTube. Mang Oleh menjual 5 odading. 1 odading harganya Rp250.000. Berapakah yang dijual oleh Mang Oleh ketika ada yang membeli 5 odading misalkan seperti itu. Jadi hal-hal yang tidak mengurangi esensi dari ilmu tapi sangat relevan dengan soal-soal cerita yang ada di internet gitu. Mungkin seperti itu Ibu Farhana. Dan langsung aja pertanyaan selanjutnya kalau begitu ya. Ya. Yes, Oke. yes. Dari Ibu Lia Ulfa, ini Ibu guru mungkin juga. Saya guru SMKN Teknologi, bagaimana cara membangun konten sekolah hingga siswa betah dan mau membaca konten tersebut? Sekali lagi, kita harus tahu apa yang dibicarakan anak-anak, Bu. Kadang kita hanya memaksakan apa yang kita mau tanpa kita melihat apa sih yang dibicarakan anak-anak sehari-hari gitu. Sebenarnya untuk cara taunya tidak susah gitu. Hanya mendengar apa yang mereka bicarakan. Karena tiap-tiap sekolah, bahkan tiap-tiap kelompok, tiap-tiap kelas, itu isu yang beredar itu berbeda-beda gitu. Jadi saya tidak bisa samakan apakah mungkin di tempat Ibu, influencer seperti Atta Halilintar itu tidak diperhatikan. Mungkin mereka lebih memperhatikan Majelis Lucu Indonesia, atau mereka lebih memperhatikan Uus atau Gading Martin misalkan seperti itu. Jadi kita harus tahu benar apa yang menjadi isu pembicaraan di anak-anak gitu. Jadi supaya kita bisa lebih relate di dalam memberikan konten-konten pertanyaan, baik itu melalui ujian maupun melalui pertemuan di laptop ya kalau kayak gini ya, bukan pertemuan belajar mengajar di kelas ya. Ya, pertemuan belajar mengajar di laptop. Bagaimana cara membangun konten? Iya, membangun konten sekolah ya, sehingga siswa betah. Siswa akan betah kalau mereka
mereka tahu bahwa apa yang Ibu ajarkan akan mereka bicarakan kepada orang lain. Itu aja, Bu. Saya dari nanti kalau ada yang masih kurang pertanyaannya akan kita boleh bertanya selanjutnya di bawah ya. Fashur Hazana. Ini mungkin wanita juga ya, ibu guru juga kayaknya ya. Ya. Saya mengajak siswa saya yang saya ajar mapel prakarya untuk menyimak kegiatan ini. Tujuannya adalah agar mereka nanti bisa mendapatkan ide memasarkan produknya dengan membuat satu konten. Mohon sarannya mungkin sebaiknya seperti apa? Produknya adalah makanan atau minuman fungsional, makanan dan minuman mempunyai efek terhadap kesehatan, mencegah penyakit, atau bahkan mengobati, tapi bukan obat. Oke, ini sangat menarik, Bu. Gini, minuman banyak, tapi minuman yang sehat itu perlu diedukasi melalui sebuah konten video. Jadi, yang harus dimiliki oleh ibu guru atau siswa yang memiliki produk minuman ini adalah edukasi atau product knowledge. Misalkan minuman, saya nggak tahu ya minuman apa yang dan makanan apa yang ibu jual. Misalkan yang sekarang itu adalah berkembang itu jahe merah, gitu, karena katanya bisa membunuh virus atau sesuatu dan lain hal. Tapi jangan menjadi ilmu yang global, jangan menjadi pengetahuan yang global. Jangan hanya mengatakan bahwa dengan meminum ini kita akan sehat. Karena itu tidak spesifik, tidak menyentuh pasar yang spesifik gitu. Misalkan boleh dibilang bahwa kalau makanan ini adalah makanan kesehatan, makanan atau minuman ini misalkan, minuman ini bisa menyembuhkan penyakit demam. Nah, itu akan spesifik. Orang-orang yang demam akan melihat, oh, apakah ini benar? Gitu. Jadi jangan takut untuk pasar ibu itu terlalu sempit di dalam produk makanan atau minumannya gitu. Misalkan produk ini bisa menghilangkan sakit kepala sebelah, misalkan kayak gitu. Ini bukan obat, tapi ini bisa menghilangkan sakit kepala sebelah. Atau yang banyak dicari orang adalah sekarang misalkan bisa membuat menjadi kurus, misalkan kayak gitu. Ini adalah minuman yang bisa membuat menjadi kurus di dalam 3 jam, dijamin Anda kurus dengan meminum ini, misalkan kayak gitu. Itu akan spesifik kepada orang-orang yang pengen kurus, tapi tidak akan menyentuh pasar orang yang ingin gemuk, gitu. Jadi harus tentukan dulu pasarnya. Pasar siapa yang akan saya sampaikan terhadap pengetahuan kesehatan saya ini, gitu. Kayak yang ibu sampaikan ke saya ini, mencegah penyakit. Nah, ini sangat global sekali. Bisa mengobati tapi bukan obat. Sangat global sekali. Tidak akan ada orang yang mau mendengarnya gitu. Karena ini terlalu global. Jadi harus spesifik kepada market yang emang ibu mau. Mungkin ibu merasa nanti marketnya kecil dong. Kecil, tapi banyak orang yang merasa terwakili dengan apa yang ibu sampaikan. Gitu. Jangan mau yang global, tapi tidak spesifik kepada orang yang mau Anda capai gitu. Betul. Oke. Sekarang dari Ana Biwesa. Ana Biwesa. Saya kurang tahu apakah ini ibu, bapak, atau murid ya. Izin bertanya, saya ingin membuat konten video edukasi yang menarik, namun saya terbatas akan alat, media pendukung, dan waktu. Pertanyaan saya, apakah bisa membuat konten video yang menarik dengan keterbatasan ini? Tolong beri juga contohnya, Kak. Terima kasih. Odading biasa aja kan? Odading biasa aja. Odading biasa aja, nggak pakai apa-apa gitu, pakai HP. Pakai HP. Pakai HP dengan bahasa yang sampah lagi. Itu kuncinya. Dengan orang yang tidak terlalu menarik gitu. Mang Ade siapa yang kenapa dia bilang Odading itu bisa jadi kayak Iron Man gitu? Apakah orang beli Odading itu gara-gara mau jadi Iron Man gitu, gara-gara dia ngomong? Kan enggak juga gitu kan. Apakah dia mau jadi balatnya Mang Ade gitu? Lamun maneh teu dahar Odading ieu maneh lain balat aing, katanya kayak gitu bahasa Sunda. Tapi kan bukan karena itu, tapi karena memang mau membuat itu aja. Jadi tidak ada keterbatasan. Contohnya tadi dari Oktora itu adalah
Odading Mang Oleh, bayangkan sekarang Mang Ade itu yang membuatnya itu sudah kemana-mana, kolaborasi dengan siapapun, dan oleh Gubernur Jawa Barat, beliau ini dibikin jadi duta UMKM Jawa Barat, gitu Mang Ade ini. Tapi yang saya tekankan adalah kalau Anda membuat konten yang katanya mau edukasi dan menarik, jangan pengen viral. Ini adalah dua hal yang berbeda. Apakah Anda membuat konten karena Anda ingin mengedukasi atau Anda pengen viral? Gitu. Kalau Anda ingin mengedukasi dan menarik, buatlah secara kontinu, secara berkesinambungan. Mungkin hari ini yang nonton cuma 2 orang gitu. Cuman Anda dan kawan Anda. Jangan sedih. Siapa tahu besok ada 3 orang. Besok 3 orang, jangan sedih. Siapa tahu besok ada 4 orang. Gitu. Jadi jangan ingin sesuatu yang instan. Banyak orang mengatakan bahwa wah bisa cepat dari digital gitu loh. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu kan juga tahu kan tidak ada sesuatu yang instan. Kalaupun itu adalah sesuatu yang instan, bisa jadi itu tidak terlalu baik gitu untuk perkembangan konten bapak-bapak dan ibu-ibu. Contohnya misalkan Mang Ade tidak bisa membuat konten yang reguler di YouTube untuk channel atau apapun pada hari ini tidak bisa gitu. Karena beliau tidak lahir dari konten-konten yang sebelumnya ada. Gitu ya. Selanjutnya, maaf tadi terputus, tidak apa Pak Eko. Mungkin bisa dibicarakan lagi dengan baik-baik supaya bisa nyambung lagi ya. Jangan terlalu cepat untuk bilang kata putus gitu ya Pak ya. Ini udah. Oke, dari Stefanus Adrian. Ya. Sarannya dong Kak, tips untuk menghasilkan ide-ide kreatif dengan keadaan sarana prasarana yang serba terbatas. Mengingat kami berasal dari daerah yang mencari sinyal 4G saja setengah mati. Itu adalah ide konten yang bagus. Di mana kalian bisa membuat vlog, beginilah cara mencari sinyal 4G di tempat saya. Gitu. Genius. Sekalian nyentil-nyentil tuh ya. Iya. Kalian enak di kota dapat sinyal 4G, 5G gitu. Saya ini mencari 4G, harus ke bawah pohon, naik ke atas pohon, HP-nya harus digantung di atas langit-langit. Itu juga kalau ada 3 hari ternyata saya udah gantung, 4G-nya nggak dapat, HP-nya yang hilang misalkan kayak gitu. Itu jenius bro. Iya. Itu ide konten jenius menurut gue. Gila itu kan. Jadi teman-teman jangan merasa terbatas dengan apa yang kalian punya gitu. Betul. Karena betul banget. Karena ide dan kreativitas itu tidak pernah terbatas. Kalau teman-teman merasa terbatas dengan sarana dan prasarana, ya kita pastikan kita belum kreatif. Gitu ya teman-teman ya. Iya. Terima kasih jawabannya Pak Tarigan. Sama-sama Ibu Lia, semoga membantu. Oke, dari Sekolah Pionir VR. Saya Nicole. Dari YouTube, Kak. Ya, ini dari YouTube ya, Kak. Iya. Saya Nicholas Aldo dari kelas 10 BDP 2 SMKN 49 Jakarta. Mau tanya Kak, kalau konten yang menarik untuk mengembangkan bisnis, tapi saya masih sekolah, apa ya? Wah, bisa sekali. Ini kebetulan. Saya sedang jualan ayam kampung. Anda bisa menjadi reseller ayam kampung saya. Meskipun Anda masih sekolah, hubungi saya, DM saya, untuk menjadi reseller ayam kampung saya. Kebetulan banget, kita juga di Invina juga begitu kan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman semua udah pernah lihat gitu ya, masuk ke invina.id, itu sama. Jadi kita tuh ngajakin pelajar-pelajar dengan follower yang udah 1000 gitu ya, itu bisa saling bantu sama si UKM-UKM. Dengan misalnya dikasih duit jajan gitu. Kalau sekarang kan pakai influencer kayak Kakak Ibob ini kan mahal sekali ya. Kecuali kalau temen minta tolong ya Bob ya, cerita lain itu mah tuh ya. Nah, kalau itu kan temen sama temen gitu. Nah, sedangkan sekarang Vina itu temen influencer di seluruh
yang umurnya beda, umur berapa aja. Di tahap pertama ini, kalau kamu udah punya 1.000 follower, itu bisa mulai membantu UKM-UKM, misalnya UKM A lagi butuh diinformasikan bahwa makanan saya paling enak. Nah, itu join di Invina. Nah, tapi yang menarik lagi adalah, kalau misalnya tadi siapa ya, Nicholas Aldo gitu ya, doyan bikin konten nih. Aldo, konten kamu itu bisa aja kita mainkan, kita pakai untuk membantu si UKM-UKM gitu. Contoh paling gampang adalah gini. Kamu lihat nih sekarang di sekeliling kamu, ada banyak UKM yang sulit berjualan. Kenapa sulit berjualan? Karena sekarang semuanya di online. Sedangkan UKM itu biasanya hanya fokus produksi produk. Jadi bikin produk aja, tapi ngejualinnya lupa. Nah, jualan butuh konten. Nah, Nicholas, untuk kamu yang kelas 2 SMK ini, boleh nggak kamu keliling di kompleks kamu aja, di sekeliling kamu aja, pakai masker kamu, terus kamu lihat nih, ada 1-2 orang, 1-2 UKM yang lagi berdagang, dan mereka kesulitan menjualin produknya, kamu bikinin video pakai handphone, terus kamu masuk ke TikTok kamu, lalu kamu bilang, ini di TikTok, banyak banget konten di TikTok yang seperti itu. Pakai lagu-lagunya yang sedih-sedih gitu ya. Biasanya yang belanja ada 50, tapi sekarang sampai jam 5 sore baru 1 yang beli. Kasihani Bapak ini gitu. Nah, itu dia udah mulai membantu UKM-UKM yang ada di sekeliling kamu nih, Nicholas Aldo. Tapi bayangin kalau kamu bisa bantu 10 orang, dan 10 orang ini tiba-tiba menganggap bahwa kamu ini, wah kamu ini seperti malaikat membantu banget ya gitu. Ujung-ujungnya kamu akan dimintain bikinin konten buat semua UKM yang ada di sekeliling kamu. Habis itu kamu punya bisnis baru deh. Pulang sekolah, bikin konten. Selesai. Itu kan idenya seperti itu ya. Tapi sebenarnya jangan sampai kondisi sekarang ini membuat kita kalah. Itu yang penting. Jangan membuat kondisi yang terjadi sekarang ini, kita rasanya kok kalah ya. Gitu. Jadi, apa ya, daya juang manusianya tuh mesti kuat gitu, untuk bisa mengalahkan kondisi-kondisi yang terjadi. Dan banyak yang butuh bantuan. Taruh 1 orang bayar kamu 50.000, cuma bikin video pakai handphone, itu kan jadi banyak juga kalau ada 20 UKM. Ini contoh ya, ini contoh-contoh sederhana gitu. Nah, gitu sih. Bener ya, Bob ya? Siap. Siap Tepat lah. sekali. Tepat sekali. Udah lewat jam ini. Invina nih bisa sangat membantu teman-teman UMKM dan teman-teman yang mau membantu UMKM dan teman-teman yang mau jadi influencer. Jadi ini memang rantainya bisa berputar dari kita oleh kita untuk kita gitu sebenarnya. Betul. Terima kasih ya, Bob. Terima kasih ya, Bob. Jangan lupa ya ayam kampung saya. Oke. Ya, segrup. Mana ayam sini ayam kampungnya? Farhana Fadila, kita lanjut. Terima kasih Kak Ibob sama-sama Ibu. From backup to everyone. Dari Hafid Jamantara, ini dari YouTube kayaknya ya, atau dari mana IG ya. Kak, kalau kita memproduksi produk yang kita jual, namun produk tersebut kita mengambil dari orang lain, bagaimana Kak? Ya jual. Mengapa Anda bertanya pada saya? Jual saja. Hafid, kalau di dunia marketplace itu namanya drop seller. Atau reseller yang kayak gitu. Reseller, dropship tuh. Jadi sama tadi yang tadi Kak Ibob ngajakin tuh jualan ayam potong. Misalnya kamu sekarang ada di mana? Misalnya Bandung gitu ya. Dan kamu bingung mau jualan apa? Nah, aja. Ini triknya ya, triknya seperti ini. Kamu lihat yang paling laku di sana. Jadi kamu masuk ke marketplace, let's say sebuah toko yang namanya Tokopedia lah ya. Tokopedia gitu. Kamu lihat nih, kamu search ayam potong misalnya, ayam potongnya Kak Ibob gitu ya, ayam potong. Lalu kamu lihat, pasti ada yang jualannya paling banyak. Kan kasih lihat tuh ada yang 500 potong jualannya, ada yang udah 1.000 potong. Nah, untuk orang yang jualannya paling banyak, kamu lihat image-nya kayak apa ya dia bikin. Lalu
testimonialnya seperti apa ya? Yang paling pertama itu mesti ditiru adalah gambarnya. Gimana cara dia menjualnya? Dari gambarnya, lalu deskripsinya, lalu setelah ada orang beli produknya, baru kamu ngomong, Pak, jangan lupa ya, tolong kasih saya review yang bagus ya Pak, kalau Bapak seneng gitu, misalkan. Itu kan semua via ketikan. Via ngetik doang loh, kamu nggak ke tempat dia loh. Begitu udah terjadi pembelian, udah ada yang nge-review, ujung-ujungnya orang jadi nyaman untuk belanja di toko kamu. Nah, itu contohnya. Itu contoh-contoh sederhana gitu. Jadi kamu udahlah, kamu follow Instagramnya invina.id aja, ntar diajarin cara jualan. Tetap jualan, aduh. Oke, selanjutnya dari Ya. Florence Neta. Izin bertanya, saya membuat video pembelajaran untuk siswa selama BDR ini. Saya masukkan sedikit animasi sebagai tambahan dan juga beberapa transisi antar scene agar menarik siswa untuk semangat mengikuti pembelajaran. Apakah menurut kakak ini tidak berlebihan, Kak? Karena akhirnya durasi video menjadi 9 menit. Terima kasih banyak. From SMKN 2 Sabu Barat NTT. Ini bagus banget. Bagus banget. Mungkin ini ibu guru ya mungkin berarti ya yang bertanya ya. Memasukkan transisi, memasukkan animasi. Cuman masalahnya adalah apakah itu menarik untuk ibu dan ilmunya itu memang berguna untuk teman-teman. Karena gini, kadang kita mau memasukkan sesuatu tapi menjadi bertele-tele videonya dan menjadi panjang, akhirnya apa yang mau disampaikan itu intinya cuman sedikit tapi panjang dengan apa yang kita mau taruh di dalam video gitu. Jadi yang harus kita sampaikan adalah yang harus kita pastikan adalah kalau kita sendiri merasa itu menarik dan berguna, kemungkinan besar itu akan sampai kepada anak-anak menarik dan berguna gitu ya. Terima kasih. Oke, wah. Sebelumnya, Kak Ibu, kayaknya Ya. waktu kita udah mepet ini, Kak. Ini masih banyak, ada 14 new message lagi loh. Wow. Waduh, Ibu Iya. Lia Ulfalu, aduh bahasa Sundanya kasar, Kang Tarigan. Aduh, dia hapunten ya Ibu. Ini mah bahasa sehari-hari, bukan bahasa lemas. Oh, ini mau dilanjutin atau udah selesai? Habis. Kan dulu, Kak Ibu, karena waktunya udah mepet nih. Oke, siap. Nah, untuk para narasumber keren kita hari ini, terima kasih banyak. Materinya sangat menghibur dan sangat menginspirasi sekali. Menghibur. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu guru dan adik-adik semua untuk pertanyaan yang masih ke hold, mungkin bisa ikut di sesi yang hari Rabu juga. Rabu. Nah, ya, saya Inka Permata, mohon maaf jika ada salah perkataan atau perilaku yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai webinar kali ini saya cukupkan sampai sini. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih Kak Ibu dan Kak Tora. Sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih. Thank you. Sampai jumpa semua. Bob, thank you Bob. Thank you Tong, semuanya terima kasih. Mari. Nggak ada ini.